menolak untuk diceraikan. Ferry Irawan beri ancaman keras. Video mantap-mantapnya dengan Vena akan disebar. Dikutip dari tribunstyle.com. Tak hanya KDRT, Vena Melinda mengaku sering dapat ancaman dari Ferry Irawan. Sebelumnya diketahui, Ferry Irawan dilaporkan Vena Melinda ke polisi atas tindakan KDRT. Melansir kompas.com, Selasa 10 Januari 2023, KDRT terhadap Vena Melinda ini terjadi di hotel di Kediri, Jatim, Minggu, 8 Januari 2023. Keputusan Vena Melinda untuk cerai dari Ferry Irawan sudah bulat. Vena Melinda tampaknya tak sudi berdamai dengan Ferry Irawan pasca kasus KDRT. Irawan disebut alami stres hingga kesehatannya menurun. Ferry sekarang udah di Jakarta dalam keadaan memang lagi kurang sehat. Mungkin stres ya, kata Elma Teana. Dikutip dari YouTube Star Story, Jumat 13 Januari 2023. Saking stresnya, Ferry Irawan tak sempat mengurus diri. Elma juga mengaku sudah dengar kabar Vena Melinda menggugat cerai Ferry Irawan. Harapan aku sih kalau memang mau bercerainya dengan baik-baik. Apalagi pernah mencintai, mudah-mudahan bisa memaafkan. Melepaskan baik-baik juga. 10 Januari 2023, KDRT terhadap Vena ini terjadi di hotel di Kediri, Jatim, Minggu, 8 Januari 2023. Dalam laporan yang diterima polisi, Vena Melinda mengaku dianiaya hingga beberapa bagian tubuh terluka. Belakangan, Vena Melinda mengaku tak hanya menerima tindak KDRT dari sang suami, autan foto atau video-video lawas ketika ia belum mengenakan hijab. Dikutip dari Tribun Style, Sabtu 14 Januari 2023, Ferry Irawan bakal menyebut jejak digital masa lalu Vena Melinda sebagai dosa jariah. Itu disindirlah. Inilah dosa jariah. Perempuan harusnya nggak begitu, ungkap Vena Melinda dilansir Tribun Style dari Tribun News, Jumat 13 Januari 2023. Diakui Vena, ia sangat terganggu dengan ancaman Ferry itu. Di sisi saya terganggulah, tegasnya. Tidak hanya itu, saat didampingi Hotman Paris sebagai kuasa hukum, Vena akui Ferry sosok yang mudah cemburu. Terlebih jika keinginannya diranjang tak dipenuhi oleh Vena Melinda. Ferry marah, biasanya karena apa? Cecar Hotman Paris. Cemburu, jawab Vena. Karena keinginannya tidak dipenuhi, imbuhnya. Maksudnya keinginan yang berhubungan dengan privasi suami istri ya? Tanya Hotman Paris lagi. Berusaha meluruskan. Tak menjawab. Vena membenarkan ucapan sang kuasa hukum dengan mengangguk. Atas insiden KDRT ini pula, Vena Melinda dikabarkan bulat memutuskan untuk gugat cerai Ferry Irawan. Sebetulnya aku tuh orang yang kalau udah komit, insya Allah aku sampai titik darah penghabisan. Seorang imam yang benar-benar bisa membuat aku jauh lebih istiqomah karena memang aku udah berhijab ya. Di 3 bulan terakhir ini aku ngerasain ada yang berbeda dari suami aku. Politik tentunya aku harus lebih banyak membuka diri untuk berkomunikasi dengan orang lain. Which is itu laki dan perempuan. Tapi laki-laki meeting perempuan sampai sekuat tenaga, itu yang sakit itu yang di dalam semua. Maka aku sampai bilang, aku kasih kode, sakit itu sakit banget, aku kayaknya mau patah nih, baru dilepas. Kalau diancam-ancam mau ditinggalin, kenapa nggak sekarang aja, saya bilang. 8 ini yang aku pengen cerita supaya nggak terputus-putus. Di saat aku bilang, oke, mau ninggalin, sekarang aja tinggalin. Karena aku udah capek hidup kayak begini. Aku hanya pengen kerja, susah banget. Dan akhirnya kita berantem hebat. Seperti biasa karena aku melawan, dia angkat badan aku, dia dorong ke tempat tidur, kemudian dia tindih badan saya, makanya saya nggak bisa bergerak kaki bagian bawah. Dia pegang tangan saya begini dan dia tekan itu yang namanya ini
tulang hidung saya tuh kalau hitung 1 sampai 10 itu kayak orang sakit dari 1, 2, 3, 4. Semakin lama semakin kencang. Iya, dan ditekan saya dengan menggunakan jidat. Oke, baik. Dan disitulah aku udah dari yang terang, kan aku natap langit-langit. Dari yang terang sampai gelap, sampai aku bilang, Bi, ini patah hidungku, patah. Nah, karena dia kebiasaan dengar kode dari aku, dia lepasin. Begitu dia lepasin, aku bangun, darah ngocor. Aku juga kaget, dia kaget. Tapi hal pertama yang dia lakukan adalah dia mau ngelap darah, dia mau menghilangkan barang bukti. Di situ aku dorong, aku bilang enggak. Ini saya mau nelpon ibu saya. Makanya saya ambil handphone, kemudian dia rampas lagi, saya ambil telepon sebelah tempat lagi, kemudian qadarullohnya itu darah ngocor yang mestinya saya lemes mungkin ya. Itu Allah memberikan saya kekuatan, saya bisa loncat kayak kijang, saya bisa lari keluar sambil tolong saya, tolong saya, tolong saya. Tapi hari itu nggak ada yang nolong karena itu hari Minggu. Mungkin sebelah-sebelahnya penghuninya pada sarapan, dan di depan hotel itu ada Car Free Day. Jadi ada musik senam yang keras banget. Jadi saya tuh bingung, saya pencet liftnya nggak kebuka, ada mbak-mbak janitor di ujung situ. Saya bilang, Mbak, tolong saya, Mbak, tolong panggil polisi. Tapi si Ferry suruh Mbak, aku bisa foto. Akhirnya aku loncat lagi ke kamar. Habis itu dia ambil aku, dia dorong lagi ke ujung tembok, ke sudut tembok lah. Di situ aku udah ngerasa ini mati nih aku, karena dia udah beringas kan. Terus aku nggak tahu kenapa aku bisa punya pikiran, aku tatap matanya Ferry. Aku bilang, Bi, jangan bunuh aku. Ingat kamu punya ibu perempuan, kamu punya adik perempuan. Di saat aku ngomong ibu, dia memang matanya berubah, dia seperti tersadar. Makanya aku ambil handphone lagi, aku pencet siapapun yang ngangkat. Dan kebetulan aku pencet video call ketua DPD partai aku. Dan disitulah dia ngeliat aku udah berdarah-darah. Aku cuma bilang, Mas, tolong aku, Mas. Dia pikir aku kecelakaan. Mbak, kecelakaan enggak, hidungku kayaknya patah, tolong aku. Aku dipatahin suamiku, aku pikir aku patah karena sakitnya luar biasa. Tolong saya panggil polisi. Dan mbak-mbak yang tadi, janitor, udah datang sama security. Hal pertama yang ditanya sama security, ada apa Pak Ferry? Sebetulnya situ aku nggak mau melapor. Tapi aku mau, apakah dia gentleman, dia mengakui perbuatan. Apa jawaban Ferry? Dan pada saat ditanya, karena aku di sini, dia di sini. Aku lihat bagaimana dia mempersiapkan diri, dia atur badannya, body language-nya, dia atur mukanya innocent, dia bilang, ini bukan saya nggak tahu apa-apa. Wah, di situ saya bisa menilai suami macam bagaimana yang melihat istrinya sudah berdarah-darah. Itu saya udah poin, ini orang nggak jujur. Kemudian datang lagi, ada apa? Dia masih bilang dengan gaya yang sama, oh bukan saya nggak tahu apa-apa. Poin saya di situ, langsung polisinya nanya sama saya, Bu, ini suami istri, mau damai atau gimana? Enggak, saya mau bikin laporan. Karena di detik itu juga, saya tahu dia bukan suami yang baik. Dia bukan imam yang baik. Dia bukan pemimpin yang saya cari selama 9 tahun saya sendiri. Dia nggak ada hati nurani. Makanya saya bilang sama Bang Hotman, saya juga terima kasih sama Bang Hotman. Saya bilang, Bang, saya ngelapor tuh bukan saya mau cari sensasi, demi Allah. Saya nggak di titik itu. Tapi saya dikasih musibah seperti ini, saya yakin Allah punya makna besar dalam diri saya. Betul. Saya harus pick up. Saya harus, karena hanya dialah yang bisa menolong dirinya sendiri daripada kejahatan yang dia nggak pernah predik. Kalau itu penjahat, saya pasti bisa siap-siap. Tapi kalau itu adalah suami yang begitu kita cintai dengan sepenuh hati, dia bisa berubah menjadi seorang monster. Karena suami yang baiknya akan pernah berbohong. Kalaupun dia gentle, mungkin saya maafin di saat itu, Bang. Saya juga nggak pingin cari keributan. Tapi dia nggak ada permintaan maaf untuk kejahatan yang pernah dia buat sama saya. Dia, Man, gak usah khawatir, ini bukan masalah saya malu apa enggak. Saya bangga. Saya masih diselamatin Allah untuk kesekian kalinya untuk menyelamatkan diri dan mengungkap ini. Baik. Speak up dan juga tentu saja memberikan kekuatan bagi siapapun yang pernah mengalami KDRT. Semangat selalu untuk seorang Vena Melinda. Setelah melakukan pemeriksaan selama 7 jam terkait kasus dugaan KDRT yang dilaporkan oleh Vena Melinda, penyidik Subdit Renakta Ditreskrim Polda Jawa Timur menahan Ferry Irawan. Sebelum ditahan, tim Dokpol Polda Jatim mengecek kesehatan tersangka untuk memastikan ia dalam kondisi sehat. Ferry Irawan akan ditahan di Polda Jatim selama 20 hari ke depan. Ini juga penyidik sudah menetapkan penahanan terhadap FI, ya sebagaimana diatur dalam pasal 21 ya, ayat 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Jadi syarat objektif yang dimiliki oleh penyidik untuk melakukan penahanan. Irawan sempat menyampaikan permintaan maaf kepada Vena Melinda. Selain itu, Ferry juga siap mengikuti prosedur hukum yang ada. Saya, jangan fitnah saya pada siapapun. Karena sungguh saya sebagai warga negara yang baik, saya patuhi hukum, saya ikuti prosedur hukum, karena negara kita adalah negara hukum.